Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan saya Rauf Sidik Sasongko dari kelompok 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas responsi yang berisi 3 program. Dan langsung saja, yang bisa dilihat di layar ini merupakan menu utama atau main menu yang berisi dan yang mengintegrasikan 3 program tersebut. Dan di main menu ini saya menggunakan perintah import untuk memanggil ketiga modul tersebut. Jadi langsung saja, sebagai contoh, kita pilih menu 1, yaitu membuka program tugas 1. Nah, sebelum kita demo, kita akan melihat untuk kode programnya. Jadi, di program pertama ini merupakan tugas sorting and searching. Program pertama ini berfokus pada 2 proses utama, yaitu pengurutan data dan pencarian data. Untuk sortingnya, saya menggunakan 2 algoritma divide and conquer, yaitu quicksort dan mergesort. Sedangkan untuk searching, menggunakan 3 algoritma sekaligus, yaitu linear search, binary search, dan jump search. Lalu, yang pertama ada quicksort. Quicksort ini bekerja dengan cara memilih sebuah pivot. Dalam program ini, pivot diambil dari elemen tengah array. Kemudian, array dibagi menjadi 3 bagian kecil. Elemen yang lebih kecil dari 3 bagian. Elemen yang lebih kecil dari pivot di kiri, elemen yang sama di tengah, lalu elemen yang lebih besar di kanan. Proses ini dilakukan secara rekursif. Inilah inti dari pendekatan divide and conquer. Array terus dibagi hingga menjadi ukuran 1, lalu digabung. Program ini mendukung pengurutan ascending maupun descending dengan menambahkan parameter ascending yang mengontrol arah perbandingan saat pembagian. Lalu kemudian ada mergesort. Nah, mergesort juga menggunakan pendekatan divide and conquer, namun cara kerjanya sedikit berbeda. Array dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar secara rekursif, hingga saat setiap bagian hanya tersisa 1 elemen. Kemudian 2 bagian yang sudah terurut digabungkan kembali menggunakan fungsi merge. Proses penggabungan ini membandingkan elemen satu per satu dari kiri ke kanan dan menyusunnya secara terurut. Keunggulan mergesort dibandingkan quicksort adalah kompleksibilitasnya selalu 0 n log n di semua kasus, baik terbaik, rata-rata maupun terburuk sehingga lebih stabil. Kemudian ada linear search. Linear search ini algoritma pencarian paling sederhana. Program akan memeriksa setiap elemen satu per satu dari indeks pertama hingga terakhir. Jika nilai yang dicari ditemukan, indeksnya bakal disimpan. Kelebihan linear search adalah tidak memerlukan data terurut lebih dahulu. Namun, kompleksibilitasnya semakin banyak data, semakin lama prosesnya. Kemudian ada binary search. Nah, binary search ini jauh lebih cepat, namun data harus diurutin dulu. Cara kerjanya adalah dengan membagi area pencarian menjadi 2 bagian setiap iterasi. Program mengecek elemen tengah. Kalau nilainya sama dengan target, pencarian selesai. Jika target lebih besar, pencarian akan dilanjutkan ke setengah kanan. Jika lebih kecil, ke setengah kiri. Proses ini berulang hingga target ditemukan atau area habis. Kompleksibilitasnya sangat efisien untuk data dalam jumlah besar. Nah, kemudian ada jump search. Jump search merupakan algoritma pencarian yang berada di antara linear search dan binary search, baik dalam hal kecepatan maupun persyaratannya. Data harus terurut, namun cara kerjanya beda. Program akan melompat maju sebesar akar n elemen setiap langkah. Ketika menemukan blok di mana elemen terakhirnya lebih besar dari target, program berhenti melompat dan melakukan pencarian linear mundur dalam blok tersebut. Dan untuk kompleksibilitasnya, program ini lebih cepat dari linear search namun lebih lambat dari binary search. Kemudian langsung saja kita ke demo program, tapi sebelum itu saya akan menunjukkan untuk kode program pada bagian menu ya, untuk menampilkan menu-menu dan pilihannya. Jadi sekarang langsung saja. Jadi
Sekarang kita akan melakukan demonstrasi dari program pertama tadi. Kita akan memasukkan data dulu, jumlahnya 6. Data pertama 12, data selanjutnya, berikutnya. Data berhasil dimasukkan, lalu kita akan melakukan sorting dengan quick sort. Dan di sini menampilkan menu ascending atau descending. Dari yang terkecil atau yang terbesar, kita akan yang terkecil. Dan di sini ditampilkan juga hasil dari quick sort yang ascendingnya. Kemudian yang merge sort sama, dan kita akan pilih yang descending. Kemudian kita mencoba search data menggunakan linear search. Data yang bakal kita cari misalnya ini 56. Kita cari. Nah, nilai 56 ditemukan di indeks ke-5. Kenapa di sini disebutkan ditemukan di indeks ke-5? Karena linear search mencari sesuai dengan inputan yang pertama tadi. Dan di sini datanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sesuai. Kemudian kita akan mencoba lagi mencari data menggunakan binary search. Nilai yang akan kita cari mungkin 67 ya. Nah, jadi binary search ini sebelum kita mencari, algoritmanya akan mengurutkan terdahulu dari yang paling kecil. Dan di sini ditemukan di indeks keempat nilai 67 tadi ya. Dan di sini betul saja indeks pertama, indeks 0 itu 12, 134, 245, 356, dan yang keempat ada 67. Lalu algoritma terakhir yaitu jump search. Akan kita coba. Nilai yang akan kita cari yaitu 34. Ya, nilai 34 ditemukan di indeks pertama. Algoritma jump search ini sama seperti binary search tadi, namun cara kerjanya beda seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian kita akan lanjut ke program yang kedua. Kita akan kembali dulu ke menu utama dan kita akan buka program kedua. Dan untuk kode programnya seperti ini, akan saya jelaskan. Jadi program kedua ini mengimplementasikan algoritma Bellman-Ford untuk mencari jalur terpendek atau shortest path pada sebuah graph berbobot yang memiliki nilai edge negatif. Ini merupakan perbedaan utama Bellman-Ford dibandingkan algoritma Dijkstra. Dijkstra nggak bisa nanganin bobot negatif, sedangkan Bellman-Ford bisa. Graph yang kami gunakan memiliki 7 node, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G, serta 12 edge dengan beberapa nilai bobot negatif seperti yang terdapat pada soal. Cara kerja Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford bekerja dalam beberapa langkah. Pertama, inisialisasi semua node dengan nilai tak hingga, kecuali node asal yang diberi nilai 0. Kedua, lakukan proses relaksasi terhadap seluruh edge. Kemudian, melakukan proses relaksasi terhadap seluruh edge sebanyak V-1 kali, di mana V adalah jumlah node. Relaksasi berarti jika jarak menuju node V melalui node U lebih pendek dari jarak V saat ini, maka perbarui jarak V. Dan untuk kode programnya seperti ini. Lalu, setelah iterasi selesai, program akan melakukan satu kali pengecekan tambahan. Jika masih ada edge yang bisa direlaksasi, berarti graph mengandung negative cycle, kondisi di mana kita bisa terus-menerus mengurangi jarak dengan memutar pada suatu siklus. Program akan mendeteksi dan melaporkan hal ini secara otomatis. Dan yang terakhir, untuk menampilkan jalur, program ini menggunakan array pref yang merekam node pendahulu setiap node, lalu melakukan rekonstruksi mundur dari tujuan ke asal. Dan kemudian ada fitur program. Program ini punya fitur utama, yang pertama yaitu mencari satu shortest path.
Jadi, user menginput node asal dan node tujuan. Program akan menjalankan algoritma Bellman-Ford dari node asal, lalu menampilkan total jarak minimum secara beserta rute lengkap yang dilalui. Kemudian ada fitur kedua, yaitu menampilkan semua jarak. User bakal menginput satu node asal. Program bakal menghitung semua jarak Kemudian ada fitur menampilkan semua jarak. User bakal nginputin satu node asal, program bakal menghitung jarak ke semua node lainnya, kemudian mengurutkannya dari yang terkecil ke terbesar menggunakan built-in sort Python. Dan kemudian ini kode program untuk menampilkan menunya. Jadi selain dua menu utama tadi, kita bisa menginputkan juga grep manual dan menampilkan grep yang sedang aktif. Dan kita langsung saja akan melakukan demonstrasinya. Pertama-tama kita bakal melihat dulu grep mana yang aktif. Ada di menu 4. Nah, ternyata grep yang aktif merupakan grep yang memang sudah ada di awal program. Kemudian kita bakal mencoba fitur pertama, yaitu mencari satu shortest path. Misal dari G ke C. Nah, program menampilkan total jaraknya itu -1. Kemudian fitur kedua tadi mencari satu node asal ke seluruh node lainnya. Jadi kita bakal cari dari G, dan program bakal menampilkan semua rute ke node lainnya dari node asal, yaitu G. Nah, berikut semua jarak dari node asal G ke tujuan semua node lainnya, yaitu F, D, C, E, A, B. Lalu kita bakal melanjutkan ke program selanjutnya. Oh ya, sebelum kita melanjutkan, di sini ada menu untuk menambahkan grep manual. Jadi di sini kita bisa menginputkan grep dan kita bisa memilih nodenya berapa. Misal 5. Node A, node B, node C, node D, node F. Jumlah edge-nya 5 juga misal. Baik, kemudian kita akan lanjutkan ke program yang ketiga. Program yang ketiga ini merupakan implementasi dari algoritma Rabin-Karp untuk melakukan string matching, yaitu mencari satu atau lebih pattern di dalam sebuah teks utama. Kita akan buka dulu kode programnya. Baik. Jadi, keunggulan Rabin-Karp dibandingkan algoritma string matching sederhana adalah penggunaan teknik hashing, sehingga pencocokkan awal lebih tepat dan cepat tanpa harus membandingkan karakter satu persatu setiap saat. Nah, cara kerja dari algoritma Rabin-Karp yang pertama, program bakal menghitung nilai hash dari pattern yang dicari. Dan di sini kami menggunakan formula hash polinomial berbasis bilangan prima dengan base 256 dan prime 101, dan ini untuk kode programnya. Kemudian setiap kali hash window sama dengan hash pattern, program melakukan verifikasi karakter per karakter untuk memastikan bukan sekedar hash collision. Jika benar cocok, indeks awal window disimpan dalam list hasil. Yang terakhir, program ini akan mengulang untuk setiap pattern yang dimasukkan user. Program ini juga punya beberapa fitur seperti menginput teks utama secara bebas. Pengguna bisa menentukan sendiri jumlah pattern yang bakal mau dicari. Setiap pattern dimasukkan satu persatu dan disimpan dalam list array. Program mencari semua pattern sekaligus dalam satu proses. Lalu, hasil ditampilkan berupa indeks-indeks di mana setiap pattern ditemukan. Jika sebuah pattern ditemukan lebih dari satu kali, semua indeksnya ditampilkan. Dan langsung saja kita bakal coba menjalankan programnya. Baik, di sini akan langsung meminta untuk inputan teks awalnya. Misal, jangan lupa memberi makan biawak. Baik, jumlah pattern yang bakal kita cari mungkin ada 5. Pattern pertama mungkin kita bakal cari NGA, lalu UPA, KAN, AWA,
lalu R. Setelah saya tekan enter ini, program akan langsung mencari semua pattern sekaligus dalam satu proses. Nah, pattern pertama ditemukan pada indeks 2, di mana itu pattern pertama yaitu NGA. Dan dia ditemukan di indeks kedua, dan benar saja huruf J ini di indeks 0. A berada di 1, N ada di 2, dan ini awal dari kata pattern yang kita cari, NGA, dan huruf awal N itu berada di indeks kedua. Dan sama seperti pattern yang lain, seperti misalnya AWA berada di indeks 28. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Huruf A dari pattern AWA itu ada di 28. Mungkin sekian presentasi dari saya. Pada intinya, tugas pertama mengimplementasikan quicksort dan merge sort sebagai algoritma divide and conquer serta 3 algoritma pencarian, linear, binary, and jump search. Tugas yang kedua atau program kedua mengimplementasikan Bellman-Ford untuk mencari jalur terpendek pada graf berbobot negatif dengan fitur pencarian satu jalur dan mengurutkan semua jarak dari satu node asal. Tugas ketiga mengimplementasikan Rabin-Karp dengan teknik rolling hash untuk mencari lebih dari satu pattern sekaligus di dalam teks utama. Mungkin masih terdapat kekurangan dari presentasi saya ini ataupun program yang saya buat. Oleh karena itu saya sangat terbuka untuk masukan dan saran dari kakak pembimbing. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.